Jadi kemarin gue baru aja nemu konten yang kayaknya cukup menarik untuk dibahas teman-teman, karena gue yakin apa yang akan kita bicarakan kali ini cukup dekat sekali dengan kehidupan kita atau kalian semua, dan mungkin juga terjadi di sekitar kalian. Jadi ya silahkan kalian tonton dulu deh. Definisi manusia Mokondo level max. Ya, baru-baru ini viral ada video pasutri muda yang sedang beradu argumen. Nah, di video tersebut terdengar bahwa mas-mas yang bernama Randy ini marah-marah karena balik nggak disediain makanan. Dan lantas istri langsung menjawab, ya gimana mau masak, cuma ngasih 5.000. Duit cuma tinggal 5.000, aku benahan. Enggak ngasih kan ada, masih bisa beli es. Jadi dikarenakan hal itu, manusia ini langsung dijadikan simbol dari Mokondo. Dia adalah manusia Mokondo sesungguhnya. 5.000 tuh buat apa gitu zaman sekarang? Beli somai gondrong aja nggak dapet. Nah, setelah dikulik-kulik, ternyata si Randy Mokondo ini pernah viral juga. Dia sempat digerebek karena selingkuh gitu. Dan dia dengan santai bilang bahwa kalau bisa dua-dua aja gitu. Real Mokondo level max. Nah, cerita Mokondo yang kedua ada di akun TikTok bernama Lina Naila. Ya, isi kontennya adalah seorang curhatan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah mertua. Yang tentang mertuanya minta ini itulah, keponakan yang suka berantakin rumah, sampai suaminya yang gak mau kerja karena dilarang orang tuanya. Gimana sih awalnya bisa ketemu suami? Kok mau tinggal bareng mertua? Waktu itu aku hamil tapi suamiku belum kerja, jadi makan segala macam masih dikirim sama mertua. Aku makin lama makin gak enak kan. Aku suruh suamiku kerja apa aja, kayak ngojek, antar paket, yang penting jalanin aja dulu gitu. Tapi nggak boleh sama mertua. Katanya takut anaknya kecapean, kerjanya berat. Nah, dikarenakan konten itu ramai, suaminya pun klarifikasi gitu dan membuat akun TikTok baru. Kenapa aku kurang semangat buat cari kerja? Aku sadar kemampuan fisikku kurang. Akhirnya aku mutusin buat nikah aja. Aku sempat ngontrak di Bandar Lampung. Di sana istriku nyaranin aku kerja apa aja, kayak jadi kurir atau ojek online. Tapi orang tuaku kurang setuju. Mereka masih berharap aku kerja di perusahaan. Jadi selama itu kebutuhan hidup aku sama istriku masih ditanggung sama orang tuaku. Dengan alasan yang ya males-males aja sih. Gimana menurut kalian guys? Jadi ada dua cerita teman-teman. Yang pertama cowok yang nafkain anak istrinya cuman goceng doang, selingkuh lagi. Yang kedua seorang pria yang sehat, segar bugar tapi nggak mau kerja. Yang katanya dia mutusin nikah karena nggak tahu hidupnya mau ngapain lagi. Dua cerita yang berbeda tapi punya satu benang merah yang sama teman-teman, yaitu laki-laki yang tidak menjalankan fungsinya dan tidak merasa bersalah. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Bukan soal moralnya ya, bukan soal benar salahnya. Kalau itu mah udah jelas salah. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, kira-kira apa yang terjadi di kepala seorang pria yang sedang berada di posisi itu dan tidak merasa ada yang salah? Menariknya gini Pak, sampai bulan ini, bulan Juli 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Garut mencatat ada sekitar 5.000 kasus perceraian, perkara perceraian yang udah masuk dan sedang diproses. 5.000 perkara perceraian dalam satu kabupaten. Dan dari 5.000 itu teman-teman, sekitar 3.800-nya atau 83%-nya itu diajukan oleh pihak istri. Artinya bukan suami aja yang minta cerai, istri juga minta cerai, bahkan lebih banyak. Dan faktor terbanyak yang mendorong 5.000 perkara perceraian ini mostly ya KDRT, tekanan ekonomi, dan kecanduan judi online. Dan mayoritas golongan masyarakat yang mengajukan cerai kebanyakan berada di usia produktif, di usia 25 sampai 45. Yang artinya teman-teman, dengan banyaknya kasus perceraian di sebuah kabupaten ini, apa yang lu lihat di video di awal tadi berarti sangat mungkin juga terjadi di sekitar kalian atau bahkan ya kehidupan kalian sendiri. Dimana mulai banyak sekali istri-istri yang memutuskan untuk meninggalkan suaminya karena udah kelamaan nanggung suami yang tidak menjalankan fungsinya, atau bahkan malah jadi beban. Udah nggak bisa ngasilin duit, judol lagi. Dan hal-hal kayak gitu ya, entah kenapa makin kesini nih makin banyak teman-teman. Cowok-cowok yang nggak mau kerja tapi cuma ngandelin istri atau orang tuanya, yang nafkain anak istrinya seadanya padahal mampu lebih tapi nuntut untuk dilayani bagai raja. Atau yang sering banget jadi bercandaan di TikTok gitu, istrinya merantau ke Taiwan, anaknya 5 tahun masuk pesantren, bapaknya scroll HP, mancing, judol. Mereka-mereka ini, para pria-pria yang tidak berfungsi ini, gue yakin mereka bukan nggak tahu kalau itu salah. Mereka tahu, Pak. Tapi tentu ada mekanisme yang berbeda di kepala mereka yang bikin mereka tidak melihat itu sebagai masalah.
Yang mana dalam istilah psikologi, mekanisme berpikir ini namanya neglectful narcissism, yaitu sebuah pola pikir di mana seseorang merasa tidak terikat dengan siapapun kecuali mereka menginginkan sesuatu. Yang mana di mata mereka, para pria-pria yang tidak berfungsi ini, pasangan, anak-anak mereka, atau bahkan orang tua mereka, itu bukan dipandang sebagai manusia yang punya kebutuhan. Mereka bukan dilihat sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, tapi cuma dianggap sebagai opsi keamanan yang tersedia. Kebutuhan gua lebih penting daripada kebutuhan lu. Jadi lu jangan sampai ngerepotin gua. Nah, kecenderungan berpikir inilah yang bikin perilaku-perilaku bodoh kayak nggak menafkahi, nggak hadir secara emosional, atau pokoknya nggak tanggung jawab lah. Ini tidak terasa seperti sebuah kesalahan, tapi justru malah terasa seperti keadaan normal yang seharusnya dimaklumi oleh semua orang. Nah, dari mana pola pikir ini terbentuk? Jadi ada seorang psikolog dan peneliti narsisme namanya Sam Vaknin. Dia menjelaskan bahwa rasa berhak untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang sebanding adalah bentuk dari learned helplessness, yang mana dia selalu diajari bahwa dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Semuanya udah tersedia, semuanya udah disiapin, nggak perlu susah-susah, tinggal ambil beres. Dan ini kita nggak bicara soal kaya miskin ya teman-teman. Orang kaya memang sangat mungkin melakukan itu, tapi orang-orang kalangan bawah juga bisa, Pak. Gue beberapa kali lihat kok, ada orang-orang yang dia ini nggak kaya, dan bahkan dia juga nggak menengah, tapi anaknya segitunya dimanjain banget. Dan itu banyak, Pak, terjadi juga di kalangan bawah, bukan cuma di kalangan atas. Anak-anaknya dibesarkan dengan semua keinginannya dipenuhi, tanpa harus melakukan apapun. Mau beli motor juga orang tuanya sibuk ngutang sana sini biar bisa beliin motor ninja. Anaknya minta iPhone juga orang tuanya sibuk cari kerjaan apa, serabutan segala macam demi bisa beliin anaknya iPhone 17 Pro Max. Tapi masih mending kalau yang manja adalah kalangan atas. Jadi ketika si cowok ini tidak menjalankan fungsinya, orang tuanya mungkin masih punya kemampuan ekonomi untuk mengkoordinir itu. Nah, masalahnya adalah ketika hal-hal seperti ini terjadi di kalangan bawah. Kayak yang video yang lu lihat tadi, nafkain goceng tapi minta dilayani, selingkuh lagi. Disitulah neraka rumah tangga itu terjadi, teman-teman. Anak-anak cowok yang terbiasa semuanya dipenuhi tanpa diajarin untuk berjuang, untuk prihatin, yang nggak pernah diajarin bahwa usaha adalah syarat untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa semua orang, termasuk anak istrinya nanti, akan terus bekerja dengan cara yang sama, dengan cara seperti orang tuanya nge-treat dia. Dan akhirnya ketika dia beranjak dewasa dan menikah, pola perilaku itu akhirnya dibawa masuk ke rumah tangga. Istrinya dituntut untuk mengambil peran yang dulunya dilakukan oleh orang tuanya. Istrinya harus nge-provide, ngurusin, ngelayanin, masih harus ngurus anak. Sementara si cowok yang tidak berfungsi ini, dia sama sekali nggak ngerasa ada kewajiban timbal balik yang harus dia penuhi. Karena memang itulah yang dari kecil diajarin, selalu dikasih tanpa harus berjuang. Dan akhirnya seperti yang kita lihat tadi teman-teman, lahirlah generasi, lahirlah cowok-cowok mokondo kayak video di awal tadi. Dan cowok-cowok mokondo itulah yang bikin para istri-istri di Garut ini ngantri minta cerai tiap hari. Ribuan istri-istri di Garut yang ngantri tiap hari minta cerai, itu mereka bukan tiba-tiba jadi galak terus pengen ninggalin keluarganya, teman-teman. Tidak. Mereka adalah para wanita-wanita yang selama ini harus menanggung sesuatu yang harusnya tidak mereka tanggung sendirian. Sampai akhirnya mereka nyerah. Pertanyaan besarnya bukan kenapa belakangan banyak istri-istri yang menggugat cerai suaminya. Kesannya kayak istri-istri yang kejam, istri-istri yang nggak tahu terima kasih sama suaminya atau nggak mau diajak prihatin gitu. Tapi kalau kita lihat fenomena ini lebih dalam, menurut gue pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa laki-laki di sebelah mereka nggak pernah ngerasa ada sesuatu yang harusnya mereka perbaiki. Ya maksudnya bukan berarti kalian para suami atau kita para suami harus sempurna itu nge-provide keluarga kita ya. Meskipun kita juga pengen, tapi gue juga ngerti kalau cobaan pernikahan itu emang ada aja teman-teman. Terutama cobaan ekonomi itu pasti semua orang ngalamin. Gue pun juga ngalamin kok. Tapi satu hal yang harus kalian ingat teman-teman, wahai para ayah-ayah muda, sobat-sobatku ini, satu hal yang harus kalian ingat bahwa harga diri seorang pria itu tidak ditentukan dari berapa besar yang dia hasilkan. Karena gue
gua tahu meskipun kalian udah kerja di kantor gaji tetap, tapi yang namanya ekonomi itu tetap satu hal yang nggak bisa kita kontrol, Pak. Gaji tetap kalau tahu-tahu ada musibah ya boncos juga. Hidup tenang-tenang aja kalau gajinya naik turun juga was-was juga. Orang bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan, gagal bisnis, ditipu orang. Kondisi yang tak terduga itu sangat amat mungkin terjadi, teman-teman. Dan itu bukan aib. Yang jadi aib adalah ketika lu berhenti berusaha dan masih ngerasa nyaman untuk jadi benalu di keluarga lu. Jadi harga diri laki-laki itu terletak pada kerja kerasnya, teman-teman. Pada usaha kita untuk hadir dan berusaha untuk menjalankan peran, menjalankan fungsi kita sebagai laki-laki, dan pada keberanian untuk tidak menyerah meskipun hasilnya belum seberapa. Ya oke, mungkin itu sekedar opini gue, teman-teman. Agak gemes juga sih ngelihat video di awal tadi, kok bisa ada cowok seperti itu gitu. Dan ya setelah gue riset ternyata, oh ini mah pola didik ini bukan sosial ini mah. Ya itu sih, mungkin itu sekedar opini gue, teman-teman. Kalau kalian punya opini yang berbeda, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana. Belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja, teman-teman. Jadi ya, apapun itu silahkan tulis di komen. Jangan lupa subscribe biar channel ini makin gede, gue makin kaya, makin bisa nge-provide keluarga gue dengan baik. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.